This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sumbar melawan Corona, persembahan Classy FM. ...103,4 Classy FM, this is the actual radio. Selamat sore Classy People. Saatnya Anda mencermati Sumbar melawan Corona, persembahan Yayasan Semen Padang Hospital bersama saya Dita Indira. Nah Classy People, melayani dengan hati di masa pandemi. Nah, bagaimana nih tokoh-tokoh yang melayani masyarakat dengan hati walaupun di masa pandemi? Nah, kali ini kita akan ngobrol gitu ya bersama dokter spesialis kejiwaan dari Semen Padang Hospital, ada Dr. Muhammad John Abrahim SPKJ. Kalau gitu kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Classy FM. Baik dokter, gimana kabarnya hari ini dokter? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Agak sedikit letih sedikit. Karena cukup padat jadwal hari ini ya dokter ya? Iya, dari pagi tadi. Iya. Gimana? Iya. Ini dokter, di kondisi pandemi seperti sekarang ya, pasti dong banyak dampak ya dokter ya. Nah kalau untuk dari psikologi masyarakat, dokter melihatnya bagaimana di dokter dampaknya? Iya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita pernah membahas tentang psikologi daripada pandemi ini, menimbulkan beberapa gangguan untuk mental ya, terutama kecemasan, stres, karena disebabkan memang stresornya banyak. Yang tadinya kita takut corona udah sambung menyambung, ekonomi menurun, kemudian pendapatan perusahaan menurun, kemudian performa perusahaan yang menurun, apalagi customer yang memang tidak ada customer baru yang memang bisa diolah untuk perusahaan tersebut, sehingga sekarang stresornya bertambah dengan adanya masalah sosial, masalah ekonomi, kemudian juga masalah rumah tangga. Akhirnya begitu kompleks yang dikenai oleh masyarakat dan juga para pemilik usaha seperti itu. Iya, berarti kecenderungannya yang sangat terdampak ini kondisi psikologinya rata-rata mereka yang berdagang ya dokter ya, yang banyak interaksi dengan masyarakat seharusnya gitu ya. Betul, karena orang sudah jaga jarak, jadi kalau mau interaksi dia juga agak sulit untuk interaksi, terutama dalam masalah perekonomian di dalam pelayanan. Lalu dengan situasi seperti ini, apa dampak yang ditimbulkan atau mungkin itu terbilang merugikan gitu dokter? Ya, kebetulan tadi pagi saya mengisi pelatihan Service Excellence untuk kantor kesehatan Pelabuhan 2 Padang. Di situ memang saya juga memberikan pelatihan bagi institusi tentang pelayanan. Jadi pelayanan itu penting, apalagi walaupun institusi pemerintah. Jadi kalau apalagi yang lebih penting lagi adalah institusi swasta yang memang mengharapkan dengan adanya pelayanan yang bagus, kemudian meningkatkan juga customer, baik juga memaintain customer yang lama, kemudian juga menarik customer yang baru. Nah sekarang dengan adanya corona ini, interaksi berkurang, kemudian pendapatan perusahaan juga berkurang, itu menurunkan tingkat motivasi daripada employee atau pekerjanya maupun juga bosnya di dalam melaksanakan pelayanan yang prima. Nah itu seharusnya terbalik. Ketika sedang adanya kelesuan ini, seharusnya service excellence atau pelayanan yang lebih prima ini lebih ditingkatkan. Karena keadaan sudah menurun, tetapi kita malah memperburuk dengan pelayanan yang semakin buruk. Karena kitanya udah stres nih, karena pandeminya udah setahun lebih, kemudian kita udah terdampak, keluarga juga menjadi toksik, jadi sekarang ini adalah saatnya kita memberikan bagi institusi baik pemerintah maupun juga institusi swasta dalam hal juga menggerakkan roda ekonomi, berikan pelayanan yang prima, sehingga mudah-mudahan itu mengimpact kepada kalau namanya cash flow perusahaan, pendapatan perusahaan, sehingga menjadi termotivasi kembali dan COVID-19 ini tidak menjadi alasan untuk tidak bisa berkembang dan bertumbuh. Baik. Nah kalau dari para pedagang ya dokter, mungkin jelas perubahan psikologinya karena bisa saja pendapatannya menurun karena kurangnya konsumsi masyarakat
karena menghindari interaksi gitu ya dokter ya. Lalu seperti mereka nih yang pelayan masyarakat yang ibaratnya tugas mereka ini melayani, apa sih kemungkinan membuat psikologi mereka menjadi tidak stabil, yang tidak ramah gitu dokter? Betul. Jadi seperti yang saya katakan, kita sebelum bekerja kita perhatikan mindset kita seperti apa. Apakah kita mindset yang terkunci ataukah mindset yang berkembang dan terus bertumbuh. Nah, orang-orang yang memiliki mindset yang berkembang dan terus bertumbuh, dia akan memiliki mindset baik secara materi maupun juga secara spiritual. Nah, jadi ketika dia memiliki mindset yang 2 dimensi ini, dia akan terus bisa berkembang, karena ketika secara materi itu mengalami penurunan, tetapi secara spiritual mindsetnya dia terus bertumbuh dan semakin matang. Nah, sekarang mindset itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi sering kata orang, wah mindset itu kan hanya kata-kata motivator aja dokter. Tidak, ini bisa dibuktikan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan berbentuk atau menghasilkan sesuatu yang apa yang dihasilkan itu akan berbentuk dari apa yang kita pikirkan. Di zaman modern ini sudah terbukti dari beberapa penelitian ya. Jadi seperti Profesor Emamoto yang dari Jepang, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat positif di air, kemudian airnya secara mikroskopis berubah menjadi kristal-kristal yang sangat indah. Ketika kita mengucapkan, itu bentuk perwujudan bahwa ketika kita mindsetnya positif, itu menghasilkan hasil yang positif. Atau juga ada penelitian terbaru yang bersifat kuantum fisika yang terbaru yang disebut juga double split experiment, di mana dilakukan penelitian secara teori kuantum yang terbaru. Ketika sang peneliti ingin membuktikan atau berniat bahwa suatu benda ini adalah suatu partikel, maka yang tertangkap oleh reseptor penelitian itu adalah sebagai partikel. Kemudian ketika si peneliti berniat bahwa benda ini memang suatu gelombang, dia niatkan seperti itu. Kemudian ternyata di penelitian double split experiment terwujudlah bentuk, ternyata yang ditangkap adalah gelombang. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian terbaru yang sangat fenomenal ini, double split experiment, ini dikorelasikan oleh beberapa peneliti kuantum bahwa apa yang kita niatkan itu akan terwujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi itu bukan kata-kata motivator lagi yang mengatakan harus mindsetnya semangat, tidak. Di sini sudah dibuktikan melalui penelitian-penelitian modern yang terbaru. Jadi mulai sekarang kita perbaiki mindset kita. Kita berusaha untuk apa? Kita berdagang buat apa? Kita memberikan pelayanan buat apa? Jadi ketika mindset itu sudah tertanam dan kita juga bisa memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat, insya Allah apa yang kita mindsetkan itulah yang akan nampak pada diri kita. Baik, dan harusnya mindset seperti ini yang dilakukan oleh para pedagang mungkin ya dokter ya, ASN, kurir yang mungkin banyak akan melakukan interaksi pelayanan buat masyarakat gitu dokter. Betul sekali, betul. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau semua institusi itu memiliki SOP, kemudian SOP dievaluasi melalui Key Performance Indicator, itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai itu hanya ada di dalam buku teori dan di pelaksanaannya menjadi sangat hambar sekali. Dan kalaupun dilakukan SOP itu dilakukannya dengan tidak melalui hati, hanya keterpaksaan, atau hanya pas ada bosnya saja, atau hanya pas kamera CCTV-nya ada. Itu tidak bisa. Jadi ketika semuanya pengendalinya ada di diri kita, yaitu melalui mindset kita sendiri. Jadi ya corona ini memang beresiko dan sudah dikatakan oleh WHO rilis terbaru akan tuntas setuntas-tuntasnya sekitar tahun 2006. Jadi kita mesti bersabar, sekarang 2001, ya tunggu 2006 berarti 5 tahun lagi kita bersabar. 2026 ya dokter ya? Iya kata WHO ya. Iya. Itu kan mungkin mindset yang harus ditanamkan bagi mereka yang akan banyak melakukan pelayanan bagi masyarakat. Nah bagi kita si masyarakat nih, misalnya dokter, menemukan nih para pelayan masyarakat yang gampang marah, gampang berkata kasar sebagai petugas yang harusnya melayani masyarakat. Nah sikap kita yang berurusan dengan petugas seperti ini bagaimana harusnya dokter supaya nggak terpicu juga gitu? Betul, jadi paling standar adalah kita konfirmasi.
Jadi konfirmasi itu bertanya. Bapak, mengapa Anda melakukan ini? Kita tanya. Jadi kita walaupun sebagai orang timur, kadang-kadang kita pendam aja. Ketika kita pendam, jadi penyakit di rumah, jadi cemas, jadi tidur, kepikiran kok kenapa saya nggak mengatakan itu pas saat itu. Jadi teknik yang paling sederhana konfirmasi. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tanyakan. Ya, ketika kita tanyakan, walaupun jawabannya tidak memuaskan, minimal kita sudah mengeluarkan, namanya ventilasi. Jadi walaupun jawabannya nggak memuaskan, tidak apa. Yang penting kita sudah mengatakan apa unek-unek di pikiran kita. Yang kedua, ketika hal itu terjadi, memang sekarang ini menjadi fenomena ketika pelayanan ini menjadi hanya jargon. Jadi kalau kita sering ya datang ke beberapa institusi gitu kan, banyak itu poster-posternya, zona integritas, gitu ya? Zona integritas, no suap. Tidak ada ini, itu tempelnya di mana-mana, mungkin ada di kaca, ada di tangga, mungkin ada di WC, ketika kita ke WC-nya juga, di spotnya juga, mungkin ada juga jargon-jargon itu. Nah, itulah yang disebut juga budaya yang bersifat artefak. Artefak itu hanya bersifat, simbol-simbol, belum mencakup values, yang di mana values itu dibentuk oleh asumsi. Jadi itu hanya bersifat artefak ataupun jargon. Nah, sekarang bagaimana artefak itu diwajahwantahkan melalui values atau nilai-nilai yang memang tertanam dan tidak hanya sebagai jargon saja. No suap, tidak ada pungli, tidak ada harus zona integritas. Itu harus kita bangun dengan namanya values, sehingga itu menjadi menjiwa, sehingga juga masyarakat juga merasa terlayani. Baik, nah terakhir nih dokter, di kondisi pandemi kita semua pada tertekan ya dengan perubahan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita juga. Nah lalu bagaimana nih kita, baik itu masyarakat biasa ataupun mereka yang merupakan petugas pelayanan masyarakat, ini memanage emosi agar tidak gampang marah, stres dan juga sedih nih dokter. Ya, tadi saya melatih juga service excellence untuk bidang kesehatan pelabuhan 2 Kota Padang, Padang. Di situ ada yang bertanya, dok, itu saya bisa melayani orang 100 orang, kemudian dalam berturut-turut itu kadang-kadang ada yang komplain, ada yang bagaimana, itu meletihkan saya sekali, apalagi split waktunya itu sekitar 2 menitan tuh ada lagi yang hal yang orang yang ya di dalam pelayanan. Itu bagaimana saya memanagenya? Kadang-kadang sehari saya bisa ratusan dok untuk orang melayani seperti itu. Nah, kemudian kita kasih trik-trik sederhana. Trik sederhana yang paling pertama adalah bagaimana kita mengusahakan di otak kita tidak terlalu tegang, atau kita usahakan menjadi gelombang alfa sehingga tidak terlalu tegang di gelombang beta. Caranya bagaimana? Cara paling sederhana, inhale, exhale. Tarik nafas yang dalam melalui hidung dan perlahan-lahan buang melalui mulut. Itu diulang-ulang. Ketika itu dilakukan, kita akan menemukan bahwa ketegangan itu akan berkurang. Itu secara praktisnya. Yang kedua, itu juga bisa kita coba ya, namanya handling komplain yang pas. Handling komplain yang pas itu juga sudah saya ajarkan di sana. Dan handling komplain ini juga memakai teknik-teknik dan juga hal-hal yang memang berbau teknis tapi efektif dan efisien. Dan yang ketiga, itu ketika kita mengalami letih ketika dari bertugas, ketika pulang kita pastikan bahwa di rumah kita tidak mengalami toxic relationship. Jadi jangan sampai ketika di tempat kerja kita sudah begitu letihnya, di rumah yang seharusnya kita bisa melarikan diri dari segala permasalahan, ternyata sumber masalah juga. Jadi ibaratnya berpindah dari neraka 1 ke neraka 2. Jadi cabang nerakanya. Nah, ketika itu terjadi, besoknya kita lebih tidak termotivasi lagi. Maka kita pastikan di rumah kita tidak terjadi toxic relationship, sehingga kita bisa relax, kita bisa mencurahkan isi hati kita, dan kita bisa fresh lagi ketika mau bertempur di pagi hari di tempat dinas yang sama juga, sehingga kita tidak terlalu lelah. Nah, sekarang ya udah sikapi dengan cara-cara yang efektif, cara-cara yang praktis, sehingga ketegangan itu bisa kita rilis. Baik. Nah, untuk yang terakhir nih, dokter tadi ada bilang pastikan agar tidak toxic relationship di rumah. Berarti ini sebenarnya kita sendiri yang menciptakan ya dokter ya?
Betul. Kita yang menciptakan suasana yang kita inginkan, dan diskusi ya sepertinya ya dokter ya, yang paling penting banget ya. Ya boleh, nanti kalau ada waktu lagi kita bahas bagaimana menyikapi toxic relationship selama pandemi. Iya, ini akan menjadi topik menarik juga yang mungkin ditunggu juga oleh kelas people nih, dokter. Boleh. Baik. Nah, dokter, terakhir mungkin semacam konklusi ya dari obrolan kita di sore hari ini, dokter, apa yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat menjaga emosi kita di masa pandemi ini? Silahkan dokter. Betul, terutama kepada penyedia jasa, institusi baik pemerintah maupun swasta, kita mengalami memang turbulensi dan semua juga mengalami adanya disrupsi, perubahan yang sangat ekstrim disebabkan oleh corona ini. Dan ketika perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, diri kita pun juga harus berubah. Karena perubahan ini sudah pasti, dan kalau kita tidak siap untuk menyikapi perubahan ini, kita akan tertelan ataupun kita juga tertekan. Nah, sekarang sikapi saja bahwa kita sudah terima sepenuh hati bahwa memang ini kenyataan terjadinya pandemi corona, dan kita menyikapinya dengan lebih dewasa lagi. Nah, ketika lebih dewasa, caranya bagaimana? Yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmunya bagaimana? Sekarang banyak kok yang bisa kita ambil dari yang gratisan, dari YouTube, dari beberapa podcast, itu bisa kita pelajari. Jadi di situ kita terus menggali ilmu, mengupdate ilmu-ilmu terbaru, sehingga ketika kita menyikapi disrupsi zaman pandemi COVID-19 ini, kita menjadi orang yang semakin matang. Nanti kalau ketika 2026 COVID-nya sudah reda, ternyata muncullah kita sebagai rise up from the crowd. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menjadi yang unggul di antara kerumunan. Nah, di situ kita ya udah, selama COVID ini berarti saatnya kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita ketika COVID ini selesai, kita bisa menjadi orang-orang yang pemenang. Iya, apalagi di kondisi pandemi ini dituntut itu adalah orang yang kreatif ya, dan tentu harus meningkatkan skill untuk itu ya. Inovasi yang banyak. Iya, baik, terima kasih dokter sudah berbagi bersama kita di sore hari ini, dokter. Oke, ya sama-sama. Baik, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat kembali bertugas, dokter. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah people, itu pembahasan kita bersama dengan dokter spesialis kejiwaan dari Semen Padang Hospital, ada Dr. Muhammad John Abrahim, SPKJ, tentang melayani dengan hati walaupun di masa pandemi ya. Kalau gitu saya Dita Indira, kita ke program selanjutnya. Sumbar melawan Corona, persembahan Classy FM.